Nah, baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan mentutorialkan cara untuk menservis bagian dari shock breaker depan ya. Dan ini cara yang paling efektif dan juga presisi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka dulu bagian tutup yang ada di as-shock depan ini. Caranya menggunakan tracker seperti ini agar pengerjaannya lebih mudah ya. Nah, selanjutnya kita ulirkan dan tekan, dan ini sangat mudah dibuka ya dengan menggunakan tracker seperti ini, dan video pembuatannya ada di channel ini juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita putar kembali, ketuk-ketuk saja, ini agak macet atau seret ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka, nah seperti ini ya. Lanjut kita tuangkan oli dari shock breaker depan ini ya, antara satu dan kedua, dan saya telah membuka keduanya. Selanjutnya kita buka dulu bagian baut L5 ini ya teman-teman. L6 ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita taruh sama-sama seperti itu ya, agar tidak tertukar ya. Kita buka dulu bagian dari satunya lagi. Selanjutnya kita tuangkan kembali oli sisa ya yang ada di tabung as-shock depan ini ya. Selanjutnya kita buka juga bagian dari seal debunya. Nah, selanjutnya kita buka bagian seal as-shock depan ini menggunakan penahan seperti itu, kain yang kita tahan agar tidak cacat pada bagian bottomnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya langsung kita bersihkan, dan ini telah saya bersihkan ya. Dan untuk bagian dari suling ini sangat kurang presisi atau kurang mantap, dan saya mengakalinya menggunakan plat seng seperti itu ya, agar tingkat kepresisiannya atau kompresi yang akan terjadi di bagian dalam as-shocknya itu lebih padat ya teman-teman. Nah, caranya seperti itu, menggunakan kaleng dan kita potong. Selanjutnya kita selipkan di bagian sulingan atau belakang dari ring plastik ya teman-teman. Nah, kita potong sampai benar-benar masuk ya, agar kinerja dari suling tersebut bisa lebih maksimal ya, dan kompresi pun akan terjaga ya teman-teman. Nah, kita pakai dua dari plat seng itu, kita pakai 2 lapis saja teman-teman. Nah, seperti ini tidak longgar kembali ya. Selanjutnya yang satunya, nah seperti ini ya, ini longgar, dan kita akan kembali melakukan pengganjalan menggunakan plat seng yang tadi kita lakukan satu lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek kembali. Nah, harusnya seperti ini ya, agar kompresi yang ada di tabung shock ini bisa kembali padat ya. Dan untuk performa dari shock breaker pun ini akan mantap ya teman-teman. Nah, karena pada bagian bottomnya ini perubahan atau customan, kita beri seal tip saja seperti ini agar meminimalisir kebocoran ya. Nah, saya rasa kurang, saya menggunakan lagi seal tip ya. Nah, seperti ini kita lakukan kepada kedua buah bottom ini. Nah, kita lakukan ke yang satu bottomnya lagi seperti ini agar tidak bocor ya, menggunakan seal tip seperti itu. Nah, selanjutnya kita ketuk saja menggunakan as besi seperti itu ya, agar lebih kencang bagian dari pemasangan as-shock ini ya, atau bottom ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan potong bagian dari ring pengunci atau per yang ada di seal tersebut. Kita potong saja sekitar 2 mili agar lebih awet ya tentunya, seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan kedua buah dari seal tersebut. Nah, set seperti itu. Lanjut kita pasang bagian seal as-shock ini. Nah, seperti itu ya teman-teman.
kita lumasi dulu kedua buah dari bottom ini ya, agar lebih lancar saat proses pemasangan seal shock ini ya teman-teman. Nah seperti ini saya menggunakan plat atau besi seperti itu, dan harus benar-benar masuk kepada bottomnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang snap ringnya atau ringnya pengunci dari seal shock tersebut agar tidak mudah keluar. Kita pasang keduanya. Selanjutnya kita lumasi dulu bagian dalam dari seal tersebut ya. Selanjutnya kita pasang bagian dari as shock atau as shock bottom ini ya teman-teman. Kita lakukan kedua buah dari as shock ini dan kita lem bagian dari pengunci atau baut L6 nya ya, karena bagian dari bawahnya kurang presisi ya teman-teman, dan sebaiknya dilem seperti itu menggunakan lem sealer, lem tahan panas ya. Dan ini sudah lancar. Kita lakukan kembali pada satunya lagi, baut L1 nya lagi seperti ini. Nah kita tahan menggunakan obeng panjang seperti itu untuk menahan sulingan yang ada di dalamnya, dan selanjutnya kita kencangkan seperti itu ya, dan kita tahan bagian as shocknya seperti itu. Lanjut kita kencangkan ya, dan ini sudah lancar ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah selanjutnya kita akan mengukur takaran dari oli shock ini. Saya menggunakan oli shock dan juga oli gardan ya, karena ini pengguna racing ya teman-teman, untuk menghadang atau menghalau kecepatan yang ada di motor tersebut ya, agar tidak terlalu amblas ya teman-teman. Dan saat nikung pun ini akan lebih bekerja maksimal atau stabil ya. Nah saya menggunakan takaran 72 mili dulu ya teman-teman, dan kita tarik ulur seperti itu atau dikocok saja agar angin yang ada di dalamnya bisa benar-benar keluar ya. Kita lakukan pada kedua shock ini ya teman-teman, agar lebih stabil. Dan selanjutnya kita akan menggunakan per shock yang baru ya, dan untuk bagian yang renggang di bawah ya teman-teman. Dan selanjutnya nah seperti itu bagian renggang di bawah, dan untuk bagian yang rapat untuk per shock ini penempatannya di atas. Nah selanjutnya kita akan pasang mur atau ring seperti itu, karena ini pengguna untuk motor racing yang sudah kita upgrade motornya 130 cc untuk meminimalisir terjadinya goyangan yang berlebih ya. Nah selanjutnya kita gunakan lagi tracker shock depan ini yang saya buat. Nah untuk penggunaan tracker ini sangat memudahkan pekerjaan kita ya teman-teman, sangat memudahkan sekali pengerjaan kita agar lebih cepat dalam proses servis bagian dari shock depan ini. Dan kita lanjut pemasangan spy-nya. Selanjutnya kita pasang spy yang satu lagi ya. Dan setelah saya cek, ini terlalu keras ya teman-teman. Nah saya mengurangi takarannya menjadi 65 mili ya teman-teman. Nah untuk bagian upgrade dari shock ini seperti itu ya, menggunakan mur dan juga ring. Nah untuk cara manualnya seperti itu, dan saya menggunakan kabel T seperti itu untuk mengukur kedua buah dari shock depan ini. Dan selanjutnya kita tekan dengan pull ya, pull up seperti itu sambil kita fitness saja ya teman-teman. Nah kita tekan kedua buah shock ini dan kita akan mengukurnya ya. Dan ini benar-benar presisi ya teman-teman, antara satu dan kedua shock ini berada di angka 80,88 mili ya teman-teman. Dan untuk video tutorialnya seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap.